Saudara, kita ketemu lagi. Kita masih lanjutkan tentang pembahasan mengenai kasih. Karena kalau bicara tentang kasih, tidak habis-habisnya. Kali ini kita akan lihat di Roma 13. Kita akan baca ayat 8 sampai ayat 11. Mari kita buka Roma 13 ayat 8 sampai 11. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ayat 10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang, yaitu bahwa saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Nah saudara, setiap hari kita bangun, kita menemukan matahari bersinar dengan terang. Kita jalani hari tersebut, sebentar saja sudah sore dan malam. Besok bangun lagi. Tanpa kita sadari, kita sudah lewati hari demi hari, minggu demi minggu, bulan demi bulan. Saya masih teringat kita baru masuk 1 Januari 2023. Hari ini sudah bulan Agustus, saudara. Begitu cepat sekali waktu berlalu. Yang menjadi masalah adalah waktu berlalu begitu cepat. Apakah yang kita lakukan dalam waktu-waktu tersebut? Apakah yang kita lakukan semuanya hanya untuk kepentingan diri kita sendiri? Adakah yang kita lakukan untuk kepentingan Tuhan? Roma 13 ayat 8 firman Tuhan berbunyi demikian. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Ini terjemahan bahasa Indonesia demikian. Kalau kita bicara tentang nasihat, jangan kamu berhutang apa-apa, berarti pertama, jangan pinjam. Kedua, kembalikan cepat-cepat utangmu. Tapi, saudara, ayat ini dikontraskan dengan kata, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Rupanya, hutang kita yang dimaksud di sini bukan uang, tapi perbuatan, tindakan apa yang kita lakukan. Kasih itu merupakan hutang. Apakah kita sudah bayar atau belum? Kenapa harus kita bayar? Karena Yesus sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Sekarang kita berhutang kepada kasih Tuhan. Dan kita harus bayar melalui apa? Melalui taat perintahnya, yaitu mengasihi orang lain juga. Maka firman Tuhan dilakukan dengan sebab barang siapa mengasihi sama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Jadi, kasih itu merupakan perintah dari hukum Taurat. Kalau kita lakukan, kita sudah memenuhi. Dalam video kemarin, saya ada singgung bahwa kalau kita
mempraktekkan kasih itu mesti kasih yang sungguh-sungguh, bukan pura-pura, sehingga kalau kita lakukan dengan tulus, maka kita memenuhi hukum Taurat. Tetapi kalau kita lakukan dengan tidak tulus, bersungut-sungut, tidak senang, tidak puas, maka percuma kita lakukan. Firman Tuhan juga dilanjutkan dengan firman Tuhan, jangan berzina, membunuh, mencuri, mengingini milik orang lain. Sudah tersimpul. Dan itu adalah hukum Taurat. Dan itu dijadikan satu dengan kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu. Disimpulkan dengan kasihilah Tuhan Allahmu seperti dirimu sendiri. Nah, waktu kita katakan mengasihi orang lain seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Wow, ini satu kasih yang mesti kita praktekkan, perlu pengorbanan yang besar. Hari ini ada banyak orang yang bisa mengasihi. Banyak organisasi sosial yang besar, yang kaya, yang modern, yang duitnya banyak, bisa menolong orang lain. Tetapi firman Tuhan ingin katakan, kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Waktu kita membantu, seringkali saudara, kalau kita tidak di dalam Tuhan, membantunya hanya sekedar. Duit kita miliaran, triliunan mungkin. Yang kita bantu hanya ratusan ribu. Gak ada apa-apanya. Itu seperti uang kecil, uang receh. Yang gak ada artinya bagi kita. Memang bagi orang itu berarti. Tapi, apakah benar kita mengasihi orang lain seperti diri kita sendiri? Nah, ini yang perlu kita koreksi. Seberapa tingginya standar itu, kita sendiri yang mengetahuinya. Waktu aku mengasihi, menolong orang lain, standarku hanya sekedar atau bagaimana? Saya pernah tinggal di Surabaya lebih kurang 8 tahun. Di situ ada tempat makan di pinggir jalan. Saya masih ingat ada Kedong Doro, nggak tahu sekarang masih ada nggak. Di situ orang makan di pinggir jalan. Kalau sekarang pulang nggak berani makan sih di pinggir jalan, takut sakit perut. Bukan sombong, cuma takut sakit perut. Dan benar itu bisa sakit perut, saudara. Dan waktu itu kita makan di pinggir jalan, melihat ada berduyun-duyun. Saya katakan berduyun-duyun, bukan hanya satu. Orang datang, ambil tutup botol, kecek gitu, minta uang pada kita kasih dia. Dia pergi. Beberapa menit kemudian, kawannya datang, kasih dia lagi. Dia pergi. Dan berkali-kali, saudara, bukan hanya 2 kali. Sampai waktu kita makan pun, kasih dia pergi. Apakah kasih yang demikian boleh kita artikan seperti kita mengasihi diri kita sendiri? Mungkin kalau ditarik-tarik boleh ya, karena kita mengasihi kita sendiri supaya tidak terganggu, maka cepat-cepatlah biar dia pergi. Tapi bukan itu maksud daripada Alkitab. Itu hanya sekedar kita memberi supaya dia pergi. Kasih yang demikian itu yang saya sebut dengan kepura-puraan lah. Hanya supaya dia tidak mengganggu kita. Tapi kasih yang sungguh perlu pengorbanan. Saudara, ayat ke-10 menarik. Roma 13, coba baca. Saya bacakan buat saudara. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Jadi sekali lagi, kasih tidak berbuat jahat
terhadap sesama manusia. Dan firman Tuhan melalui Yesus, Perjanjian Baru, banyak mengajarkan demikian. Walaupun orang itu pernah menyakiti hati, tetap kita harus mengasihi. Ingat, ada 2 orang anak yang sulung dan bungsu. Yang bungsu sudah mengambil warisan dari bapaknya, pergi ke tempat yang jauh, foya-foya sampai dia bangkrut, ludes, habis, gak punya apa-apa lagi. Sekarang kembali kepada bapaknya. Bapaknya tidak mengusir dia, tapi merangkul dia kembali. Walaupun di tubuh anak itu bau babi. Itu kasih yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Dan kasih itu tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Dan itu perlu kita praktekkan, kasih dari Tuhan. Disebut dengan kasih walaupun orang berbuat jahat pada kita. Kalau kasih karena orang itu pernah menolong kita itu gampang. Karena dia pernah kasih saya makanan, saya kasih dia makanan, gampang sekali. Karena dia baik kepada aku, saya juga baik kepada dia, gampang saya mengasihi. Nah, dikatakan, hal ini harus kamu lakukan karena kamu mengetahui keadaan waktu sekarang. Yaitu saatnya telah tiba bagi kamu untuk bangun dari tidur. Sebab sekarang keselamatan sudah dekat bagi kita daripada waktu kita menjadi percaya. Saudara, coba kita bayangkan waktu kita percaya kepada Tuhan, menerima Dia sebagai juru selamat. Kita katakan kita ini sudah perbaharui menjadi orang yang baru, tinggalkan manusia lama, mau berbuat baik, mau setia kepada Tuhan. Lalu tindakan yang kita lakukan, saudara, seringkali tidak bedanya dengan manusia lama kita. Ini yang jadi persoalan. Dan Roma 13 melalui nasihat Rasul Paulus, dia katakan, saat ini juga sekarang, karena waktunya itu sudah mendesak, bangun. Bangun dari tidur. Surah kata waktu dalam bahasa Yunani itu ada 2 macam. Satu disebut kronos, yaitu kronologi, artinya waktu dari dulu sampai sekarang, setiap detik, setiap jam. Yang kedua disebut kairos. Kairos itu merupakan momen, kesempatan yang ada. Misalnya detik-detik proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Atau waktu kita percaya kepada Tuhan Yesus. Seseorang waktu menikah. Nah, saudara, ada tanggalnya. Dan momen tersebut itu perlu kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Karena waktu tidak terulang lagi. Tadi yang pertama masih bisa terulang tapi tidak akan sama. Tapi yang sekarang kairos itu tidak terulang. Itu sebenarnya perlu menasihatkan kita. Supaya segera melunasi hutang. Segera berbuat baik. Karena waktunya segera tiba. Jadi kalau Anda dan saya belum lakukan itu, masih ada niat jahat untuk orang lain, waduh, kita perlu buang niat jahatnya itu bukan besok, sekarang juga, saat ini juga, saat ini juga. Apakah Anda di antara saudara yang masih punya pikiran berniat jahat untuk orang lain? Mungkin terpikir besok akan saya balas. Karena kemarin dia menyakiti aku, kemarin dia menghina aku, kemarin dia merugikan aku, kemarin dia mencelakakan aku, kemarin dia anggap remeh aku. Awas! Suatu saat aku akan balas. Saudara, balas dendam dengan encourage kita menjadi sukses itu beda. Bukan untuk balas dendam. Kalau ada orang yang menghina kita, lalu kita lebih semangat belajar,
semangat bekerja, semangat berjuang, lalu kita menjadi sukses, ya puji Tuhan. Tapi bukan tujuan untuk balas dendam. Nah, jikalau ada pikiran kita untuk membalas, itu artinya kita itu masih belum taat sepenuhnya, masih belum memenuhi standar yang firman Tuhan ajarkan. Kenapa, saudara? Karena sekarang juga waktunya kita bangkit untuk membayar hutang, berbuat baik. Waktunya sudah dekat dan semua orang tidak tahu kapan. Dia bisa besok, sebentar lagi, bisa minggu yang akan datang. Kita tidak tahu. Nah, karena kita tidak tahu, itu berarti kita tidak boleh hidup bersantai-santai, tidak boleh tunggu. Harus segera. Saudara, kalau hari ini engkau terpikir mau lakukan sesuatu yang baik, lakukan segera. Mau melayani Tuhan, lakukan segera. Mau kerjakan sesuatu untuk Tuhan, kerjakan segera. Jangan tunggu. Karena, saudara, saya mau katakan, iblis tidak senang, dia kerja terus, pagi, siang, malam, untuk menghalangi kita. Mencegah kita. Kita tidak tahu apa yang terjadi hari esok, kita bukan? Jangan tunda. Kita berdoa. Tuhan Yesus, dengar doa kami. Dimanapun kami berada. Tuhan, Engkau tahu siapa kami. Engkau tahu apa isi hati kami. Engkau tahu apa pikiran kami. Kalau kami masih berniat jahat, berniat buruk, ingin membalas dendam, ingin membalas kejahatan buat orang lain, cegah Tuhan. Hentikan segera Tuhan dalam hidup kami. Karena kami mesti taat pada firman-Mu. Sekarang juga melakukan kebaikan buat orang lain. Tolong kami Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, Anda bersama saya, Pendeta Somiman Saud, ada di CEBC San Francisco yang berbahasa Indonesia, Cornerstone Evangelical Baptist Church. Tahun ini merupakan tahun 48 di gereja kami, dan 2 tahun lagi 2025 akan merayakan ulang tahun ke-50. Dalam rangka menuju ke tahun yang ke-50, kami komitmen tetap lebih semangat menyampaikan firman Tuhan. Dan melalui Cornerstone Impact ini, kami berusaha melayani teman-teman yang berbahasa Indonesia dimanapun Anda berada. Supaya apa? Supaya di setiap waktu tempat saudara bisa diingatkan dengan firman Tuhan. Nah, jikalau firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini menjadi berkat dan engkau mendapatkan berkat, share linknya buat orang lain. Saudara juga boleh beri komentar, respon buat kami, WhatsApp kami dengan +1 415 813 9772, dan ceritakan pengalaman hidup Anda bersama dengan Tuhan. Sampai ketemu. Tuhan Yesus memberkati engkau semua.